Saya Anissa Priana, NPM 191-2011-217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inul Sinar Zatarakihan, NPM 191-2011-14141. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengulangan tindak pidana atau residif. Residif secara yuridis yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sistem pemberatan pidana berdasarkan residif dibagi menjadi dua. Ada residif umum dan ada residif khusus. Residif umum, setiap pengulangan jenis tindak pidana dan dilakukan dalam waktu kapanpun merupakan alasan pemberat pidana. Sedangkan residif khusus, tidak semua pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberat pidana, dan waktunya juga dilakukan dalam tengah waktu tertentu. Kemudian ada pengaturan tindak pidana dalam KUHP. Dibagi menjadi dua, ada residif kejahatan dan residif pelanggaran. Residif kejahatan pun dibagi menjadi dua, kejahatan sejenis dan kejahatan tertentu atau kelompok sejenis. Residivis dalam kejahatan tertentu ini KUHP membedakan ke dalam dua jenis, yaitu kejahatan tertentu dan kejahatan tertentu yang sejenis, dan kejahatan tertentu yang masuk dalam kelompok sejenis. Adapun residivis terhadap kejahatan tertentu yang sejenis diatur dan tersebar ke dalam 11 pasal tertentu buku 2 KUHP, diantaranya pasal 137 ayat 2, pasal 144 ayat 2, dan masih ada 9 pasal lagi. Syarat-syarat residivis terhadap kejahatan-kejahatan yang sejenis, yaitu diantaranya kejahatannya merupakan kejahatan yang sama yang ia lakukan terdahulu. Yang kedua, ada putusan hakim berupa pempidanaan. Yang ketiga, si pelaku melakukan kejahatan dalam mata pencahariannya, diatur dalam pasal 303 bis, lalu diatur juga dalam pasal 216 dan pasal 3393. Dan yang terakhir syaratnya yaitu pengulangan tindak pidana dalam waktu tertentu. Yang kedua, yaitu residivis terhadap kejahatan tertentu yang masuk ke dalam satu kelompok sejenis. Diatur ke dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Syarat residivis ini yaitu pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk ke dalam satu kelompok yang sama dengan kejahatan yang terdahulu ia lakukan. Yang kedua, harus ada putusan hakim berupa pempidanaan yang berkekuatan tetap. Yang ketiga, pidana yang dijatuhi hukuman harus berupa pidana penjara. Dan yang terakhir yaitu ketika melakukan pengulangan tenggat waktunya belum sampai 5 tahun, jika belum tenggat masa daluarsanya, ia harus menjalankan pidana penjara terdahulunya dulu. Residivis pelanggaran ini disebutkan di dalam buku 3 KUHP. Di dalam residivis pelanggaran ini ada 14 jenis pelanggaran yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu diantaranya ada pasal 489, ada pasal 492, ada pasal 495, dan masih banyak lagi. Lalu syarat residivis pelanggaran ini yang pertama, pelanggaran yang diulangi harus sama dengan pelanggaran yang terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim berupa pempidanaan juga. Yang ketiga, tenggat waktu pengulangannya belum lewat dari 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan ketentuan. Nah, sistem pemberatannya ini berupa yang pertama, pidana denda ganti atau ditingkatkan pidananya menjadi pidana kurungan. Yang kedua, pidana denda atau kurungan yang dilipat gandakan menjadi 2 kali. Residivis di luar KUHP. Nah, residivis di luar KUHP ini contohnya pertama yaitu pasal 39 UU nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Nah, itu dia tidak termasuk di dalam
buku KUHP. Yang kedua, ada UU tentang narkotika yang mengandung sistem residivis khusus. Nah, sistem pemberatan residivis di luar KUHP ini yang pertama, untuk pidana penjara ditambah sepertiga dari ancaman maksimumnya. Nah, yang kedua sistem pemberatannya yaitu untuk pidana denda itu dia dilipatkan menjadi 2 kali. Analisis kaitan residivis dengan RKUHP. Jadi disebutkan dalam RKUHP bahwa residivis diatur dalam pasal 23 ayat 1 yang berisi pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang, yang pertama A, melakukan tindak pidana kembali dalam kurungan waktu 5 tahun setelah menjalankan seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan, atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan. Atau yang kedua, B, pada waktu melakukan tindak pidana kewajiban menjalankan pidana pokok yang telah dijatuhkan terdahulu belum kadaluarsa. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang residivis. Semoga tersampaikan dengan baik untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kata-kata atau salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.